Baik, selamat pagi rekan-rekan dokter sekalian. Pagi ini kita akan sedikit berdiskusi terkait dengan sebuah penyakit yang memang sering kita hadapi dalam praktek sehari-hari, yaitu adalah retensio plasenta. Saya yakin dokter-dokter sekalian sudah memahami apa itu retensio plasenta, dan mungkin beberapa dari dokter sudah pernah bertemu dengan kasusnya. Baik, tanpa berlama-lama, saya kira sebelum lebih dalam kita berdiskusi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Baik, eh, ada yang bisa bantu saya nggak? Kira-kira apa sih itu retensio placenta? Satu orang? Betul, bagus. Jadi retensio placenta adalah kondisi di mana placenta atau tembuni atau ari-ari itu tidak lahir pasca terjadinya persalinan kala dua, kurang lebih dengan durasi waktu 30 menit. Nah, tak kenal maka tak sayang. Mari kita coba diskusi lebih lanjut agar kita lebih mengenal apa itu retensio placenta. Ada sebuah profesor yang terkenal sekali. Beliau bernama Heri Gumilar Dahlan dan beliau pernah ngajari saya dan berkata bahwa if we can cure, at least we care. Tidak semua penyakit bisa kita sembuhkan, tapi yang pasti kita selalu bisa untuk peduli terhadap pasien-pasien yang kita tangani. Nah, apakah kita betul-betul memerlukan tindakan eksplorasi lanjutan? Dan secara definisi, retensio placenta adalah suatu keadaan di mana plasenta itu tetap berada di dalam rahim sejak 30 menit bayi lahir. Dan jika kita lihat lebih lanjut, bahwasanya kondisi ini kalau dibiarkan sebetulnya dalam 60 menit seringkali hanya sekitar di bawah 1% yang betul-betul tertinggal dan tidak bisa lepas. Sehingga harapannya kita lebih berhati-hati dalam menentukan apakah ini benar suatu retensio placenta atau bukan. Dan 3 kali lebih tinggi terjadi pada persalinan preterm dan kemungkinan terjadi 21 kali lipat lebih tinggi. Rata sekitar di 180 menit pada usia kehamilan 20 minggu. Secara prevalensi terjadi 2,7% di negara maju dan 1,5% di negara berkembang. Dan di Indonesia sendiri sekitar 0,8%. Nah, ada beberapa tipe dari retensio placenta. Yang pertama ada placenta adherens, kemudian placenta vokal, dan placenta yang tertinggal. Ini ada beberapa fase dari lahirnya dari plasenta, ada fase laten, fase kontraksi, fase terlepas, dan ekspulsi. Dan kita tahu bahwa banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya plasenta retensi, yaitu adalah riwayat uh, retensio plasenta sebelumnya, preterm, usia ibu yang tua, ada penyakit penyerta, dan riwayat operasi. Berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan kondisi faktor risiko yang disebabkan oleh retensio plasenta dan cara mendiagnosisnya. Dan ini adalah contoh pembagian antara plasenta yang betul-betul melekat dan juga yang tertinggal atau terperangkap. Komplikasi yang terjadi jelas perdarahan, bisa terjadi infeksi, dan bahkan terjadinya inversio dari rahim. Dan kapan harus diintervensi? Ketika setelah 60 menit sama sekali tidak ada perubahan. Dan tidak dianjurkan untuk melakukan manual plasenta rutin jika memang kita masih punya waktu dan tidak ada ketergesaan untuk menunggu plasenta itu lahir. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, kita tahu ada panduan praktik klinis yang diterbitkan oleh POGI yang bisa sama-sama kita baca untuk menangani retensio plasenta. Dan saya mengingatkan saja ada manuver-manuver yang sering sekali kita lupakan bernama Brain Andrew. Dan ini yang baru, ada teknik bernama windmill teknik untuk membantu melahirkan dari plasenta. Dan jika terjadi plasenta terperangkap, bisa diberikan nitroglycerin untuk membantu merilekskan dari kontraksi dari mulut rahim. Dan pasti jika memang sudah sampai pada waktunya tidak begitu lahir juga, kita bisa melakukan manual plasenta. Ada jurnal yang mengatakan bahwa pemeriksaan ultrasonografi pada pasca manual plasenta lebih sering malah bikin kita takut, tidak memberikan makna signifikan. Seringkali yang kita takutkan itu justru hanya sekedar sisa dari dinding rahim yang masih ada. Apakah kita harus melakukan kuretase? Jawabannya, jika iya, kalau memang kita menemukan adanya tanda-tanda perdarahan, infeksi, dan juga ada bagian dari sisa plasenta yang tertinggal, maka mau tidak mau kuretase menjadi pilihan. Dan yang menarik adalah tindakan digitalisasi itu sudah lama ditinggalkan sejak tahun 1989. Jadi memang jika kita masih melakukan saat ini, tentu itu seperti kita balik ke masa lalu.
Dan apakah rahim bisa membersihkan dirinya sendiri? Jawabannya iya. Ada sebuah penelitian dari Dan Sherman pada tahun 99 mengatakan bahwa ternyata rahim itu punya pattern-nya dan dia bisa membersihkan dirinya sendiri seiring dengan berjalannya waktu pada masa nifas atau pada masa pasca salin 40 hari itu. Dan apakah aman jika kita meninggalkan sisa dari plasenta? Pada penelitian yang dilakukan oleh Lemers dan kawan-kawan, jika sisa plasenta kurang dari 2 cm, maka bisa dikatakan bahwa tidak akan mempengaruhi banyak atau tidak akan memberikan efek samping yang mengganggu terhadap si pasien. Maybe it is only your daily job to do, but for her atau untuk pasien-pasien kita, this is a life moment experience. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Salah hilap saya minta maaf. Mudah-mudahan berkenan dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung. Baik. Terima kasih banyak. Salam hormat dari saya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.